بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekitar 60 tahun yang lalu di India ada seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Yusuf. Di antara karya ilmiah beliau yang mudah Anda jumpai di perpustakaan Islam adalah satu buku yang berjudul Hayatus Sahabah. Di masa hidup beliau pernah India mengalami satu krisis ekonomi yang buruk, sehingga masyarakat nyaris kehilangan daya beli. Masyarakat betul-betul hidup dalam kesusahan. Sejumlah orang menjumpai Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah. Mereka mengeluh, mereka minta nasihat dan saran. Lantas Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah ta'ala menjawab, antara seseorang dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya bagaikan dua daun timbangan. Bagaikan dua daun timbangan. Kalaulah seseorang begitu mahal dalam pandangan Allah, maka Allah akan membuat kebutuhan-kebutuhan hidupnya menjadi murah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang murahan dalam pandangan Allah, maka Allah akan membuat kebutuhan-kebutuhan hidupnya menjadi mahal dan sulit. Nasihat yang sangat berarti. Beliau ingin katakan, buatlah dirimu mahal dalam pandangan Allah, berharga dalam pandangan Allah, niscaya Allah akan membuat kebutuhan-kebutuhan hidupmu serba dimudahkan. Dan Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun yang hidup beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan
memberikannya kehidupan yang baik dan bahagia. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kajian akidah malam ini adalah tentang minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bagian dari syirik bahwa seseorang menggunakan amal-amal saleh untuk mencari dunia. Jadi menggunakan amal saleh untuk mencari dunia dengan segala bentuknya. Menggunakan amal saleh untuk mencari uang. Atau menggunakan amal-amal saleh untuk mencari jabatan. Yang kedua ini lebih akrab dengan istilah pencitraan. Tanpa dihubungkan dengan sosok tertentu. Jadi ada orang tertentu yang sedang mengejar jabatan. Lalu kemudian tiba-tiba pergi umrah. Kemudian tiba-tiba melakukan bakti sosial. Melakukan sejumlah amal-amal saleh. Tapi ini tiba-tiba. Bukan dari dulu-dulu dia beramal saleh. Misalnya sekali setahun umrah. Tidak. Ini umrah dadakan. Sedekah-sedekah itu pun semuanya serba dadakan. Kenapa? Karena ternyata dia sedang mengejar jabatan. Nah ini dia. Jadi penulis berkata bagian dari syirik adalah menggunakan dan memanfaatkan amal-amal saleh untuk mendapatkan dunia. Ada remote enggak? Ini AC di belakang saya sangat dingin. Ah iya, cukup satu, dia matikan saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Amal-amal saleh adalah akad dan ikatan seorang manusia dengan Allah. Maka orang yang memiliki kesungguhan beramal saleh akan merasakan ada ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang jauh dari amal-amal saleh tidak akan merasakan ada ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan hati yang terasa oleh seseorang karena kesungguhan beramal saleh memiliki banyak bentuk. Bisa jadi ikatan hati itu berupa rasa cinta kepada Allah. Rasa rindu kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Ini rasa cinta, rasa harap, rasa takut, ini semuanya adalah bentuk-bentuk ikatan-ikatan hati dengan Allah hasil dari kesungguhan beramal saleh. Tapi coba Anda lihat preman-preman. Kelas masyarakat yang jauh dari amal saleh. Dalam hati mereka tidak terasa ada ikatan dengan Allah. Maka mereka enggak takut dengan Allah. Mereka pun tidak cinta dan tidak rindu kepada Allah. Keinginan-keinginan hidup mereka pun tidak pernah menjadi harapan mereka kepada Allah. Jadi tidak ada ikatan-ikatan hati mereka dengan Allah disebabkan karena mereka yang jauh dari amal-amal saleh. Oleh karena setiap amal saleh adalah ikatan hati antara seorang hamba dengan Allah, maka syarat pertama dalam setiap amal saleh adalah ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah
mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Jadi perintah untuk setiap manusia adalah beribadah di atas keikhlasan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapapun yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah ia beramal saleh. Dan hendaknya pula setiap amal saleh itu bersih dari syirik. Dua ayat dari sekian banyak ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi ikatan hati dengan Allah adalah ibadah di atas keikhlasan. Maka dalam konteks inilah tidak dibenarkan menjalankan ibadah dengan segala bentuknya tanpa keikhlasan. Ibadah untuk mengejar dunia, ibadah untuk mengejar jabatan dan lain-lain. Itu semuanya ibadah di luar keikhlasan. Lantas di sini penulis buku memberikan beberapa rincian tentang hubungan amal dengan dunia. Yang pertama, beliau mengatakan ada amal yang murni antara seseorang dengan Allah. Gak ada hubungannya dengan manusia sama sekali. Misalnya salat, misalnya puasa, misalnya berzikir. Ini semuanya ibadah-ibadah yang sifatnya murni antara seseorang dengan Allah. Maka apabila seseorang menjalankan amal-amal yang murni antara seorang dengan Allah, tetapi tujuan satu-satunya adalah dunia. Gak ada tujuan lain kecuali dunia. Dia menjalankan salat, satu-satunya tujuan dari salat ini adalah dunia. Dia berzikir, satu-satunya tujuan dari zikir ini adalah dunia. Jadi salat, begitupun dengan zikir, begitupun misalnya dengan puasa, ini semuanya ibadah yang murni antara seseorang dengan Allah. Tiba-tiba dijalankan dan dilaksanakan untuk murni mendapatkan dunia. Kamu melakukan salat karena Allah? Enggak. Saya enggak paham. Allah sama sekali bukan tujuan saya. Tujuannya apa? Dunia tujuannya. Nanti gagal saya menikah kalau sampai saya enggak salat. Jemaah sekalian yang saya hormati, amal saleh seperti ini telah berubah menjadi syirik. Bahkan jenis syiriknya pun bukan syirik kecil tetapi syirik besar. Syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar. Karena sedikit pun dia tidak berniat untuk Allah. Dalil yang menunjukkan hal ini termasuk syirik besar, Allah tegaskan dalam surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha
wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang menjalankan amal-amal saleh dengan tujuan satu-satunya adalah dunia. Tujuan satu-satunya adalah dunia. Kamu ngapain jadi penceramah? Oh, biar saya populer. Nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan lain. Saya ingin populer. Menjalankan amal saleh tujuannya murni satu-satunya dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan apapun yang menjadi tujuan amalnya tanpa dikurangi. Kalian yang salat untuk mendapatkan jabatan, kalian yang menjalankan umroh dadakan untuk pencitraan, lagi-lagi untuk mendapatkan jabatan, Allah berfirman, dunia yang menjadi tujuan akan kuberikan. Dan aku enggak akan menguranginya dari ambisi kalian. Itu untuk dunia. Lantas bagaimana keadaan kalian di akhirat? Di akhirat akan terjadi beberapa hukuman. Hukuman yang pertama, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat satu-satunya yang kalian dapatkan adalah neraka. Di akhirat kalian akan dapatkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Hukuman yang kedua, ibadah-ibadah kalian di dunia semua dihapus. Maksudnya ibadah-ibadah yang bercampur, ibadah-ibadah kalian dihapus oleh Allah dengan perilaku yang tadi. Ini hukuman yang kedua. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala apa yang kalian lakukan. Jadi ini 3 hukuman. Di akhirat kalian akan mendapatkan neraka. Oh, mungkin di neraka 10 tahun, habis itu keluar. Allah berfirman, wa habita ma sana'u fiha. Amal-amal dunia kalian dihapus. Nah, ini menunjukkan syirik yang terjadi tersebut bukan syirik kecil. Karena syirik kecil hanya menghapus amal terkait. Contoh syirik kecil adalah riya. Kalau Anda salat tetapi dengan tujuan riya, yang terhapus karena riya adalah salat saja. Adapun ibadah-ibadah lain tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian salat bukan riya, tapi tujuan satu-satunya adalah selain Allah. Kalau riya itu kan tujuannya adalah Allah dan manusia. Nah, ini yang dibahas ini tidak. Dia melakukan salat, satu-satunya yang menjadi tujuan adalah dunia. Allah berfirman, wa habita ma sana'u fiha. Maka akan terhapuslah amal yang kalian lakukan sepanjang dunia. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa syirik tersebut bukan syirik kecil. Karena syirik kecil hanya menghapus amal terkait saja. Sementara dalam ayat ini Allah berfirman, wa habita ma sana'u fiha. Terhapuslah seluruh perbuatan baik di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala amal-amal sepanjang dunia. Kenapa seluruh amal dibatalkan dan dihapuskan? Karena syirik yang terjadi bukan syirik kecil, melainkan syirik besar. Nah, ini yang pertama, hati-hati. Maka setiap ibadah yang murni hubungan dengan Allah Azza wa Jal, apabila dijalankan dengan satu-satunya tujuan adalah untuk mendapatkan dunia. Tak ada tujuan lain kecuali dunia.
maka orang seperti ini telah jatuh kepada syirik besar. Akan terhapuslah bukan satu amal, tapi amal sepanjang hayat. Berdasarkan ayat 15 dan ayat 16 dari surat Hud tersebut. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan orang yang nggak tahu? Dan kita hidup di zaman serba tidak tahu. Apakah ketidaktahuan menjadi uzur dalam masalah ini atau tidak? Sesuai dengan kaidah, ketidaktahuan seseorang adalah uzur dengan syarat bahwa dia tidak tahu persoalan yang memang banyak orang lain tidak tahu. Adapun ketidaktahuan dalam masalah yang diketahui orang banyak, maka ketidaktahuan itu bukanlah uzur. Misalkan ada seorang perempuan yang buka aurat. Ketika ditanyakan, kamu tidak tahu kalau nutup aurat itu hukumnya wajib? Dia mengatakan, saya nggak tahu. Nah, menutup aurat hukumnya wajib. Apakah ini persoalan yang diketahui banyak orang? Ataukah ini persoalan yang hanya diketahui oleh orang tertentu saja? Jawabannya, kewajiban menutup aurat satu persoalan yang diketahui oleh rata-rata orang. Jangankan muslim, non-muslim pun tahu kalau kaum muslimah itu wajib menutup aurat. Nah, Anda tidak tahu satu persoalan yang justru hampir semua orang tahu. Ketidaktahuan Anda bukan uzur. Ketidaktahuan Anda bukan uzur. Nah, kembali kepada persoalan kita. Menjalankan ibadah, salat, zikir, dan tujuan satu-satunya adalah selain Allah, yaitu dunia. Hukumnya adalah syirik besar. Tiba-tiba seorang mengatakan, saya nggak tahu tuh kalau amal seperti itu adalah syirik besar. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah ini persoalan yang diketahui banyak orang atau persoalan yang diketahui hanya sekelompok orang saja? Menurut antum gimana? Menurut Anda bagaimana? Apakah ini satu persoalan yang lumrah diketahui oleh rata-rata orang, ataukah ini satu persoalan yang tidak diketahui kecuali beberapa orang saja? Diketahui semua orang atau tidak? Hah? Semua orang tahu atau tidak? Salat tujuan satu-satunya untuk dapat dunia. Kalau dikatakan hukumnya haram, semua orang tahu. Tapi Anda tahu bahwa hukum haram itu bukan hukum yang definitif. Karena bisa aja ada sesuatu yang haram karena kufur. Atau sesuatu itu haram karena syirik besar. Atau sesuatu itu haram karena syirik kecil. Jadi haram ini satu istilah yang sangat umum. Maka banyak sekali kategori-kategori haram. Kekufuran itu haram, syirik besar itu haram, syirik kecil itu haram. Dosa kecil itu pun haram, dosa besar itu pun haram. Jadi haram adalah istilah hukum yang bersifat umum. Mencakup banyak sekali bentuk-bentuk. Nah, menjalankan salat dengan satu-satunya tujuan mendapatkan dunia, hukumnya haram. Sampai di sini orang tahu. Dan mayoritas orang pun tahu. Nah, masalahnya adalah apakah orang tahu
yang lebih spesifik dari hukum haram itu. Menjalankan salat untuk mendapatkan dunia hukumnya haram. Oke. Haram karena apa? Karena ria atau karena syirik besar atau karena kufur? Menurut Anda, spesifikasi haram tersebut, apakah orang tahu atau tidak? Tidak tahu. Kalau begitu jamaah sekalian, ini kategori syirik besar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Orang banyak hanya tahu sampai di titik umum bahwa ini hukumnya haram. Tapi kategori haramnya apa? Orang nggak tahu sejauh itu. Jadi dengan demikian, orang yang melakukan hal seperti itu mereka mendapatkan uzur untuk hal yang mereka nggak tahu, yaitu syirik besar. Tapi mereka tidak mendapatkan uzur untuk apa yang mereka tahu, yaitu hukumnya haram. Hukumnya haram, berdosa. Kamu tidak dapat uzur sampai di situ. Maka sholat kamu yang tadi enggak menghasilkan pahala, tapi menghasilkan dosa. Tapi karena kategori haram dalam bentuk syirik besar kamu enggak tahu, kamu dimaafkan di batas itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini untungnya belajar. Sehingga kita bisa menghindari mana yang menjadi penyakit dan mana yang menjadi kesehatan. Mana yang menjadi keuntungan dan mana yang menjadi kerugian. Coba Anda perhatikan, sejatinya salat itu adalah surga. Tapi justru tiba-tiba salat itu menjadi neraka. Persoalannya bukan pada gerakan dan bacaan. Tapi persoalannya terletak pada niat. Gerakannya nggak akan sama, dia berdiri di kanan, di samping kirinya ada seorang yang saleh. Bacaannya pun tidak akan berbeda. Mereka berdua salat di masjid yang sama, di shaf yang sama. Mereka merapatkan kaki saling bersentuhan. Tapi yang satu mendapatkan neraka dalam salat, dan yang kedua mendapatkan surga dengan salat. Apa yang membedakan? Bukan lahiriah dari salat itu. Yang membedakan adalah batin dari salat tersebut, yaitu niat. Yaitu niat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini jenis amal pertama. Amal yang murni untuk Allah dan dijalankan dengan tujuan satu-satunya dunia. Ini hukumnya adalah syirik besar. Kategori amal yang kedua adalah satu amal yang oleh dalil diberikan janji-janji duniawi. Ambil contoh misalnya, dalil mengatakan siapa yang bersedekah, maka kekayaannya akan terus bertambah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu enggak pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan sedekah itu membuat harta semakin bertambah lagi dan semakin bertambah terus. Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hambatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah memerintahkan satu ibadah, yaitu sedekah, tapi kemudian Allah menjanjikan dunia atas amal tersebut. Pertanyaan, kalau saya menjalankan amal tersebut untuk mendapatkan dunia yang memang Allah sendiri yang janjikan, ini kategori amal seperti ini
jatuh dalam ibadah yang terlarang atau tidak. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hal ini perlu adanya rincian masalah. Kalau Anda menjalankan sedekah, tujuan utama Anda adalah Allah, dan tujuan yang kedua adalah janji Allah. Dalam hal ini hukumnya dibenarkan. Saya bersedekah, coba perhatikan sedekah itu antara Anda dengan manusia. Berbeda dengan zikir tadi, antara Anda dengan Allah secara khusus. Maka sepanjang dalam sedekah niat pertama Anda adalah Allah, maka adanya niat yang kedua tidak merusak sedekah Anda. Tapi ingat, jangan salah menempatkan level. Jangan sampai level pertama biar kekayaan bertambah. Lalu pada level yang kedua, baru untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah. Jadi pastikan bahwa ketika Allah perintahkan Anda satu ibadah, lalu Allah memberikan Anda janji-janji duniawi atas ibadah itu, tetap nomor satu niatkan Allah. Lalu ketika Anda memiliki niat yang kedua, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah berupa duniawi, maka niat kedua ini tidak merusak amal. Sepanjang di tingkat pertama tujuan amal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, la junaha alaikum, bagi orang yang sedang berhaji, lalu mereka sambilan berbisnis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak mengapa dalam berhaji kalian berbisnis. Di sini Anda lihat, dia berhaji, tujuannya adalah Allah. Tapi di samping itu ternyata dia pun punya tujuan lain, yaitu berbisnis. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidak mengapa. Baik jemaah sekalian, ini kategori yang kedua. Orang yang menjalankan satu amal yang memang oleh Allah diberikan janji-janji duniawi atas amal tersebut, maka seseorang menjalankan amal dengan tujuan pertamanya adalah Allah, dan tujuan keduanya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah berupa duniawi, maka orang seperti ini tidak berdosa. Amalnya pun tidak hapus. Niatnya yang kedua itu tidak merusak amal, karena dia berhasil menempatkan Allah sebagai niat yang pertama dan utama. Ambil contoh misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Imam Tabrani dan lain-lain dari Abu Umamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sana'i al-ma'ruf, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang Anda keluarkan secara diam-diam ini memadamkan kebencian Allah. Jadi kalau Anda berdosa, pastilah Allah benci. Dan kalau Allah benci, pastilah akan ada hukuman Allah. Hukuman Allah atas dosa ada dua bentuk. Ada hukuman yang disegerakan, itu biasanya hukumannya ringan. Dan ada hukum yang ditangguhkan oleh Allah, itu biasanya sangat berat. Maka kalau Anda hari ini berdosa dan Anda tidak melihat hukumannya hari ini, hati-hati. Itu hukuman yang ditangguhkan. Hukuman yang ditangguhkan pasti sangat berat. Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dan Fir'aun itu membangkang. Apakah saat dia membangkang Allah langsung kirimkan azab? Tidak.
Tetapi ditunda oleh Allah setahun, 2 tahun. Bahkan Allah menunda azab itu sampai 40 tahun, kata Imam Ibnul Jauzi. Setelah azab, hukuman ditunda dalam waktu yang lama, tiba-tiba datanglah hukuman itu dan Fir'aun sama sekali nggak lolos. Hukuman untuk Fir'aun nggak cuma menghabiskan Fir'aun, tapi juga menghancurkan semua orang yang ada hubungannya dengan Fir'aun. Semua orang yang ada hubungannya dengan Fir'aun ikut dalam hukuman itu. Allah tenggelamkan mereka semua. Maka jamaah sekalian, Anda jangan tertipu atas dosa yang belum Anda lihat hukumannya. Oh, nggak ada hukumannya, Allah lupa kali ini. Anda jangan tertipu. Tidak ada dosa tanpa hukuman. Tidak ada. Yang ada 2 macam. Apakah dosa itu dihukum dengan cepat? Ini biasanya orang yang benar-benar beriman. Ataukah hukuman itu ditangguhkan? Ini biasanya orang munafik dan orang-orang zalim. Nabi kita SAW bersabda, innallaha la yumli lidzalim hatta idza adrakahu la yuflithu. Allah pasti menangguhkan hukuman untuk orang yang zalim. Tetapi begitu hukuman itu datang, dia tidak akan mampu menghindar. Maka hukuman untuk orang zalim dan hukuman untuk orang-orang munafik, orang-orang fasik, ini adalah hukuman yang ditangguhkan oleh Allah karena hukuman itu dahsyat. Nah, barangkali Anda khawatir dosa saya takut. Dengan hukumannya apa yang mesti saya lakukan? Nabi bersabda, inna sadaqatis sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang Anda keluarkan dengan rahasia, dengan diam-diam, tidak ada yang tahu, sedekah ini membatalkan hukuman Allah. Bisa aja hukuman Allah, Anda sedang naik kendaraan, tahu-tahu jegar terjadi tabrakan. Matilah Anda dan matilah seluruh keluarga. Oh, dahsyat sekali. Maka kalau Anda khawatir dengan hukuman Allah atas dosa yang telah berlalu, berikan sedekah. Tapi nggak cukup sekedar berikan sedekah, namun diam-diam. Ini sabda Nabi nomor 1. Ada 4 pesan beliau. Pesan yang kedua, inna sana'i'al ma'ruf taqi masari as-su. Orang yang sepanjang hayat berjuang melakukan kebaikan kepada orang lain akan dijauhkan dari kematian yang mengerikan. Kematian yang ngeri bukan berarti su'ul khatimah, tapi kematian yang memang mengerikan. Husnul khatimah boleh jadi husnul khatimah, tapi kematian itu mengerikan. Habis kajian Sabtu, saya pergi ke Pasar Induk untuk menyampaikan kajian kedua. Tahu-tahu ada kerumunan orang di Jalan Raya Bogor. Saya bilang, ada apa ini pagi-pagi ramai? Ternyata ada seorang bapak-bapak tertabrak oleh bis Jawa. Mati. Dan kepalanya hancur semuanya di dalam helm. Itu dibuka helm begini, Masya Allah, matanya di situ. Otaknya semuanya sudah keluar, ada di situ. Ini namanya kematian yang mengerikan. Atau misalnya Anda sedang lewat, jangan Anda deh. Ada seseorang yang sedang lewat. Kalau Anda kan tidak, insya Allah Ta'ala. Tiba-tiba ini Bogor kota hujan, patahlah salah satu dahan kayu, jatuh, menimpa, mati dan perutnya betul-betul terburai. Itu kan kematian yang mengerikan juga itu. Tapi Nabi SAW berjanji,
Tidak akan terjadi kematian yang mengerikan apabila seseorang sepanjang hayat selalu berjuang berbuat baik untuk orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah zalim kepada orang lain. Di jalan raya Gatot Subroto itu ada seorang yang tertabrak truk yang besar itu, trailer. Dia naik motor. Karena mungkin uang banyak, helm yang digunakan oleh anak muda ini helm seharga 5 juta. Oh, badannya dilindas oleh trailer di sini, putus lehernya dan kepalanya tetap di dalam helm. Begitu meninggal dunia, semua orang berjuang mengeluarkan kepala dari helm dan gak ada yang bisa. Akhirnya diambilkan ke gergaji besi. Di gergaji besi nggak bisa juga rupanya. Maka jangan beli helm yang mahal. Jangan beli helm yang mahal. Nggak bisa digergaji. Akhirnya laki-laki ini setelah dimandikan, disolatkan, dikafani, dimakamkan dengan helm-helmnya sekalian. Ini kematian apa namanya nih? Kematian yang mengerikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapapun yang selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain, tidak akan mengalami kematian yang mengerikan. Iya, kita azan dulu. Mohon doa juga. Baik jemaah sekalian, itu tadi pesan Nabi SAW yang kedua. Pesan Rasulullah SAW yang ketiga, wa inna silatar rahim tuzidu fil umri wa taqi minal faqr. Menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, kata Nabi SAW, menambahkan umur seseorang. Dan yang kedua, menjauhkannya dari kefakiran. Silaturahmi dengan keluarga ayah, silaturahmi dengan keluarga ibu, sepupu-sepupu Anda, ini semua Anda boleh putus. Nabi kita SAW menyampaikan 2 hal yang akan diperoleh seseorang karena silaturahmi yang selalu tersambungkan. Yang pertama, tazidu fil umur. Silaturahmi itu menambahkan umur. Bertambah? Iya, bertambah. Kalau begitu silaturahmi aja terus biar nggak habis-habis. Kalau sudah saatnya wafat, Anda pasti lupa. Baik, lalu hasil kedua dari silaturahmi, taqi minal faqr. Menjauhkan seorang dari kemiskinan. Jadi kalau Anda ngerasa keadaan hidup, rasa-rasanya saya orang miskin. Hutang di kanan kiri benar-benar telah melilit saya dan nyaris saya nggak bisa lepas. Oh, kalau begitu coba Anda evaluasi silaturahmi. Kalau silaturahmi Anda silaturahmi yang buruk, wajar. Kalau kemudian Allah memberikan Anda kehidupan miskin, hingga Anda terjerat dengan hutang piutang. Mending kalau hutang piutang biasa. Bagaimana kalau hutang piutangnya dengan riba? Sudahlah menderita dengan hutang piutang, menderita pula dengan laknat dan dosa besar karena riba. Nah, di antara penyebabnya karena silaturahmi yang rusak. Pesan Rasulullah SAW yang keempat, wa aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak oleh kalian membacakan la hawla wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena 2 hal. Fa innaha kanzum min kunuzil jannah. Karena la hawla wa la quwata illa billah adalah perbendaharaan surga. Perbendaharaan dunia namanya perhiasan. Namanya uang. Itu perbendaharaan dunia.
Kalau Anda memiliki perbendaharaan dunia, apakah Anda akan miskin? Enggak, miskin itu karena enggak punya perbendaharaan dunia. Enggak ada tabungan uang dan enggak ada tabungan emas. Tapi kalau Anda punya perbendaharaan dunia, tabungan uang banyak, tabungan emasnya banyak, enggak mungkin Anda miskin. Nah sekarang kalau di tangan Anda bukan perbendaharaan dunia, tapi di tangan Anda ada perbendaharaan surga, mungkinkah Anda akan hidup miskin? Enggak. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak akan bertemu kemiskinan dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan bacakan sekali, bacakan sebanyak-banyaknya. Anda banyakkan membacakan la haula wala quwata illa billah, lepas waktu dan lepas tempat, kapanpun dan dimanapun, kata Imam Ibnu Qayyim, orang seperti ini tidak akan jatuh pada kemiskinan. Karena dia memiliki perbendaharaan surga. Bagaimana mungkin dia akan menjadi miskin? Memiliki perbendaharaan dunia pun tidak akan membuat seorang miskin. Apalagi kalau dia memiliki perbendaharaan surga. Dan yang terakhir, membanyakkan la haula wala quwata illa billah, karena dia menyembuhkan 99 penyakit, yang paling ringan adalah penyakit kegelisahan. Jadi apapun penyakit, bacakan la haula wala quwata illa billah. Termasuk kegelisahan, apapun gelisah Anda bacakan la haula wala quwata illa billah. Baiklah, kembali kepada kajian kita. Anda lihat dalam hadis ini, Nabi memerintahkan sejumlah ibadah lalu menjanjikan. Kata Nabi SAW, kalian kalau silaturahmi umur bertambah, rezeki makin banyak. Kalau kalian selalu berbuat baik kepada orang lain, kalian gak akan mati dalam keadaan mengerikan. Kata Nabi, kalau kalian banyak-banyak bacakan la haula wala quwata illa billah, kalian tidak akan menjadi miskin. Dan penyakit-penyakit kalian akan disembuhkan oleh Allah. Gelisah-gelisah kalian akan hilang menjadi bahagia. Anda lihat di sini, Nabi menyebutkan ibadah, beliau pun memberikan janji-janji. Ini yang sedang kita bicarakan. Anda jalankan ibadahnya, tetapi niat pertamanya tetap Allah. Niat kedua, barulah janji-janji tadi. Kamu kenapa silaturahmi? Karena Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, supaya umur saya bertambah. Nomor tiga, supaya uang saya juga bertambah. Agar saya nggak jatuh pada kemiskinan. Kamu kenapa banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah? Terus terang saya sangat khawatir jatuh pada kemiskinan. Karena kalau udah jatuh pada kemiskinan terbuka banyak kemungkaran. Kemungkaran riba, kemungkaran menipu, kemungkaran yang lain-lain. Saya takut dengan kemiskinan. Makanya saya bacakan la haula wala quwata illa billah. Niat utama saya tentu Allah. Niat kedua saya adalah dunia yang dijanjikan oleh Nabi dalam zikir la haula wala quwata illa billah. Begitu selanjutnya. Jadi apapun ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis disertai dengan janji-janji duniawi, maka jalankan ibadah itu dengan tetap tujuan dan niat pertama Anda adalah Allah. Lalu tujuan yang kedua Anda barulah janji-janji itu. Ingat, Allah itu Khalik dan janji-janji itu adalah makhluk. Allah janjikan Anda uang banyak, itu kan makhluk. Nah, maka jangan sampai makhluk ini di urutan nomor satu, lalu Khalik itu di urutan kedua atau ketiga. Kalau itu sampai terjadi, maka ini akan menjadi salah satu cabang dari syirik kecil. Bukan syirik besar, bukan. Karena Anda masih meniatkan Allah. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada niat Allah sama sekali, maka syirik besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu yang ketiga adalah amal ibadah yang seolah-olah, ya amal ibadah sekaligus profesi. Ngajar itu ibadah, tapi sekaligus profesi.
menjadi imam, menjadi penceramah itu ibadah. Tapi untuk zaman sekarang ini dianggap sebagai profesi. Ini pun sama dengan yang kedua. Anda boleh menerima gaji, tetapi tetap tujuan nomor satu Anda adalah Allah. Kamu ngapal Quran, iya biar jadi imam. Kalau jadi imam nanti gajinya besar. Nah, jemaah sekalian, Anda boleh menerima gaji itu dan tidak membatalkan pahala dengan syarat bahwa tetap tujuan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.